بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد. Eh, Alhamdulillah mas sekalian dengan taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini kita bisa melanjutkan belajar kita kembali yaitu mempelajari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan dan keberkahan dalam setiap proses belajar kita. Baik. في لقائنا الماضي كنا راجعنا بعض الدروس di pelajaran yang lalu, di pertemuan yang lalu kita sempat memurajaah beberapa pelajaran. Dan mungkin juga dalam beberapa pertemuan ke depan kita masih murajaah. Ini beberapa bab di awal jilid 4 dan bahkan saya sebenarnya pengen murajaah terkait tentang i'rab Ibu sekalian. Jadi pembagian kata di dalam bahasa Arab berdasarkan i'rab wal bina. Jadi yang selalu mabni itu kata apa saja dan yang sebagiannya mabni, sebagiannya mu'rab itu apa. Kemudian perlakuan i'rabnya bagaimana? Kalau misalkan yang mabni itu saat di i'rab itu bagaimana i'rabnya? Saat ya kalau yang mu'rab yang atau bagian yang kedua yang sebagiannya mu'rab dan sebagiannya mabni. Kalau misalkan di i'rab bagaimana i'rabnya? Nama hasilnya. Karena i'rab itu juga cukup penting dalam bahasa Arab. Uh, dan termasuk juga dalam menerjemahkan dan memahami teks bahasa Arab. Karena dengan kita tahu dan paham i'rab, maka kita otomatis juga akan tahu kedudukan kata di dalam susunan kalimat tersebut dan itu akan sangat membantu kita dalam memahami susunan kalimat itu. Gitu kan juga. Wafakan Allah jami'ah. Semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan. Baik, namun kita lanjutkan sedikit dari yang sudah kita murajaah kemarin bahas sekalian. Kita kemarin sempat membahas tentang wazn fa'ala ya kan Ibu ya? Fa'ala itu di antara maknanya adalah al-musyarakah. Uh, tapi kemarin kita bahas juga di sana akan ada kaitannya dengan wazn tafa'ala. Jadi fa'ala, tafa'ala. Jadi dari fa'ala kemudian dirubah. Kemarin sudah sampai sini belum Ibu saya? Di bab satu sudah belum? Belum Om ya? Bab satu belum selesai Om ya? Belum. Ini kemarin makna fa'ala. Fa'ala itu di antara makna fa'ala itu bita'diyah merubah dari fi'lun lazim jadi fi'lun madin. Afan, fi'lun lazim jadi fi'lun muta'addin. Jadi yang sebelumnya tidak butuh maf'ulun bihi jadi membutuhkan maf'ulun bihi. Juga fa'ala itu bisa kadang menunjukkan taksir bahwasanya fi'lunnya itu dilakukan berkali-kali atau al-mubalaghah fi'lunnya itu dilakukan secara berlebihan. Itu bisa dilihat dari maf'ulun bihinya. Kalau maf'ulun bihinya jamak, berarti wazn fa'ala itu menunjukkan ataksir. Fi'lun ini dilakukan berkali-kali. Kalau misalkan maf'ulun bihinya mufrad, bentuknya satu saja, maka fa'ala ini bil mubalaghah. Itu menunjukkan bahwasanya fi'lun ini dilakukan secara berlebihan. Kemudian aro yuri kemarin juga sudah kita bahas. Aro yuri itu adalah fi'il aslinya dari ro'a yaro kemudian ditambah satu huruf hamzah di depan jadi aro yuri. Namun untuk fi'il amrnya kalau ro'a yaro ro begitu saja. Kalau aro yuri jadi ari. Ari ini. Sebagaimana dalam beberapa arinal haqqo. Misalkan kita mungkin sering
terkadang beberapa kali kita menjumpai kata-kata tersebut. Arina, arinal haqqo, kemudian arini kaifa tuhyil mauta, ara yuri. Wafaqanallahu jami'an. Kemudian eh, berikutnya kita pernah sebelumnya mempelajari jamu'ul jam'i. Jamu'ul jam'i itu bentuk jamak dijamak lagi, jadi menunjukkan sangat banyak sekali. Jadi biasanya jamu'ul jam'i itu menunjukkan jumlah yang sangat banyak lebih dari 10. Kalau misalkan eh, ada dua bentuk jamak, ada jamak yang biasa, kemudian ada jam'ul jam'i. Jamak yang biasa itu biasanya hanya 1 sampai 10, dari 3 sampai 10 saja. Tapi kalau lebih dari itu biasanya menggunakan jam'ul jam'i. Dan kata yang menggunakan jam'ul jam'i itu tidak semuanya. Ah, Maksudnya bentuk jamaknya bisa dijamak lagi. Itu tidak semua kata. Itu juga tidak bisa berdasarkan kiasi, maksudnya tidak bisa dipatok polanya. Kalau misalkan pola mufradnya demikian, berarti dia bentuk jamaknya demikian dan bentuk jamak jam'inya demikian. Tidak bisa seperti itu. Ini betul-betul berdasarkan sama'i. Sama'i itu bagaimana? Kita tahunya dari orang Arab, kita dengar, kita membaca dari orang Arab, dan kita tinggal mengikuti saja. Tidak bisa uh, disimpulkan berdasarkan polanya. Di sana ada beberapa contohnya inaun, jamaknya aniyah, kemudian jam'ul jam'anya awanin. Ina itu bejana. Bejana apapun disebut ina. Ah, itu yang biasanya buat makan, kemudian buat menampung air, itu ina. Ina. Makanya di bab fikih itu biasanya dulu pernah kita membahas kalau di matan Abi Syuja itu di awal-awal babul aniyah setelah pembahasan air itu dibahas pembahasan bejana. Bejana. Terutama di sana yang dibahas itu bagaimana kalau bejana atau al-ina al-ina min al-dhahab wal fiddah. Bejana yang terbuat dari emas atau perak. Ina jamaknya aniyah. Jamak dari jamaknya, dari jam'ul jam'i jadi awanin. Kemudian siwar. Siwar itu apa, Om? Gelang. Ya kan Ibu kan? Aswirah. Kita juga mungkin beberapa kali kita ketika membaca Al-Quran, kita menemukan kata ini. Aswirah. Siwar. Siwar. Aswirah. Itu jamaknya. Kemudian asawir. Asawir ini juga disebutkan juga dalam Al-Quran. Asawirah. Kata asawir itu mamnu' min as-sarf. Makanya di sini juga tidak ditanwin. Karena ini sifat muntahal jumu. Asawiru. Afa'ilu. Maksudnya. Berikutnya ada yadun. Yadun, kita tidak asing dengan kata ini. Kemudian jamaknya aidin. Ini mungkin juga sering kita baca ketika kita membaca Al-Quran. Aidiyakum faghsilu wujuhakum wa aidiyakum. Aidin itu sebenarnya setelahnya ada ya-nya, cuma dihapus kemudian digantikan dengan kasratain. Makanya di sana tandanya kasratain. Aidin itu tandanya. Makanya di dalam ayat yang saya sebutkan tadi ada ya-nya. Aidiyakum fawsilu wujuhakum wa aidiyakum. Aidi itu jamak dari yad. Sebagaimana wujuh itu jamak dari wajah. Fawsilu wujuhakum wa aidiyakum. Kemudian jam'ul jam'i dari aidi adalah ayadin. Ayadin. Ini juga isim manqus, sebenarnya ada ya-nya. Kemudian ada tariq. Tariq ini juga tidak asing bagi kita. Tariq jamaknya turuq. Pendek semuanya. Jama'ul jama'inya turuqat. Menggunakan jamak muannas salim. Tariqun, turuqun, turuqat. Kemudian berikutnya di sana ada makan. Makan itu tempat. Yaitu jamaknya amkinah. Dan jama'ul jam'inya amakin. Wafaqanallahu jami'an. Insyaallah itu mudah. Jadi itu contoh-contohnya saja kita ingat di sana. Karena ini tidak bisa dikiaskan kepada kata-kata yang lain. Jadi kalau misalkan disebutkan contoh-contoh, ya kita fokus kepada contoh-contoh ini dulu. Begitu ya Bu ya? Wafaqanallahu jami'an.
Ini soal Mahat. Kalau tidak ada pertanyaan, ini kita lanjutkan. Di sini ada pembahasan yang penting masih kalian. Nah, yang mungkin kalau misalkan kita menjumpai kata seperti ini, terkadang itu sa- salah paham. Di sini ada kata innama. Innama seringkali karena kita tahu kata inna. Apa makna inna mahasiswa kalian? Inna itu artinya apa? Naam, inna bermakna sesungguhnya. Karena yang lebih sering dan mungkin yang kebanyakan orang yang pertama kali difahami adalah kata inna. Mereka pahamnya inna itu maknanya adalah sesungguhnya untuk penegasan. Maka ketika menjumpai kata inna kebanyakan juga mengira maknanya tetap sesungguhnya. Padahal inna itu makna tidak mengandung makna taukid lagi, tidak mengandung makna penegasan lagi. Wafaqanallahu jami'an. Kenapa? Karena innama bukan betul-betul murni inna lagi, yaitu inna tapi ditambahkan satu huruf yaitu ma al-kafah, ma az-zaidah al-kafah namanya. Az-zaidah kan karena memang tambahan, dinamakan ma az-zaidah karena ini tambahan. Al-kafah dari kata kafa yakufu artinya menghalangi atau menahan. Wafaqanallahu jami'an. Jadi innama ketika sudah dirangkai seperti itu akan ada perubahan, akan ada perubahan dari segi pengaruh i'rab dan perubahan dari segi makna dan perubahan juga dalam penerapan dalam susunan kalimat. Kalau yang disebutkan di dalam syarah ini ada dua pengaruh ma al-kafah, yaitu pengaruh secara i'rab dan pengaruh dalam susunan kalimat. Baik. Pengaruh secara i'rab apa umum sekalian? Kita tahu inna itu pengaruhnya apa Ibu sekalian? Merofakkan khabar. Betul sekali. Menasabkan isimnya dan merafakkan khabar. Jadi yang sebelumnya mubtada dan khabar kan ya. Misalkan al-kitabu jadidun kita tambah inna jadi innal kitaba mansub. Jadidun tetap marfu'. Ism innanya mansub, kemudian khabaru innanya marfu'. Innal kitaba jadidun. Namun ketika kita tambahkan ma al-kafah maka tidak berpengaruh sama sekali pada i'rab. Misalkan al-kitabu jadidun ditambah innama ya tetap innamal kitabu jadidun. Begitu Ibu ya? Masih ingat kan Ibu ya? Kurang ya. Di sana disebutkan contoh dalam ayat innamal mu'minuna ikhwatun. Al-mu'minuna bentuknya tetap marfu' wa alamatu raf'ihi al-waw, tanda rafa'nya waw. Seandainya itu mansub harusnya al-mu'minina, ya kan Ibu ya? Ya. Jayid. Tapi di sana tetap marfu' innamal mu'minuna ikhwah. Baik. Kemudian pengaruh kedua yang disebutkan oleh Asy'arih di sini adalah penerapan dalam susunan kalimat. Kita tahu inna itu hanya bisa diterapkan pada jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khabar. Seperti tadi al-kitabu, jadidun al-kitabu sebagai mubtada, jadidun sebagai khabar. Bisa kita tambahkan inna sebelumnya. Jadi innal kitaba jadidun. Namun jadi inna ketika ditambahkan ma al-kafah tidak hanya bisa diterapkan pada jumlah ismiyah, tapi juga bisa diterapkan pada jumlah fi'liyah. Jadi setelah innama fi'lun seperti itu. Seperti disebutkan contoh di sini qauluhu ta'ala innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Gitu ya, Bu ya.
Baik, innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Setelah innama di sana yakhsha, khasya, yakhsha itu fi'lun. Yakhsyallaha min ibadihi ulama. Berarti ini jumlah fi'liyah. Yakhsyallaha fi'lun fa'il maf'ulun bihi. Ah, begitu ya, Ibu ya? Insyaallah masih ingat juga ya, Ibu ya? Ya. Misalkan juga di dalam ayat yang lain innama yatadzakkaru ulul albab. Wafaqnallahu jami'an. Kemudian pengaruh ketiga yang kita sempat sebutkan tadi adalah pengaruh dari segi makna. Tidak diberi nomor di sini oleh asyarih, tapi sebenarnya disebutkan secara isyarat di sana di keterangan bawahnya. Jadi secara makna itu betul-betul sudah berubah. Ketika inna itu mengandung makna taukid. Taukid itu penegasan. Namun ketika ditambah ma'al kafah, maka maknanya bukan penegasan lagi, tapi untuk pembatasan. Pembatasan al-hasr atau al-qasr. Pembatasan. Jadi kalau misalkan kita artikan dua ayat yang disebutkan di atas tadi, innamal mu'minuna ikhwatun, itu kalau diartikan bagaimana? Hanya orang-orang yang beriman saja yang saling bersaudara. Kemudian innama yakhsyallaha min ibadihi ulama, hanya orang-orang yang berilmu saja yang takut kepada Allah. Gitu ya, Bapak ya? Makanya kalau misalkan juga di dalam hadis wa innama likulli imri'in ma nawa, wa innama likulli imri'in ma nawa. Itu setiap orang hanya akan mendapatkan yang diniatkan saja. Maafkan gitu ya, Bapak ya? Ada yang mahat? Sesungguhnya lagi. Ustaz. Bagaimana, Om? Jadi artinya udah nggak sesungguhnya lagi ya. Tidak, ini sudah bukan taukid lagi pengaruhnya secara makna. Maknanya laisa li taukid, bal lil hasr atau lil qasr. Biasanya ini juga selain dibahas di nahwu seperti ini juga terkadang dibahas di balaghah, karena balaghah itu kan salah satu cabang ilmu balaghah itu sangat memperhatikan terkait dengan makna. Jadi beda sedikit itu bisa maksudnya bisa berbeda. Jadi uslubul hasr, jadi ungkapan-ungkapan untuk pembatasan, pengkhususan itu ada beberapa, termasuk innama itu untuk membatasi. Kemudian juga dengan membalik rangkaian itu juga makna untuk membatasi. Seperti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu, itu kan juga rangkaiannya dibalik. Atau rangkaian mubtada dan khobar yang dibalik, jadi mubtada'nya di akhir, khabarnya di awal, itu juga menyebabkan pembatasan. Gitu Om ya. Wafakanallah jami'an. Wala akhar Umhat, ada lagi pertanyaan? La yujad. Kemudian di sini ada contoh i'rab, bukan contoh i'rab. Ini insyaallah kapan-kapan kita akan murajaah i'rab secara lebih rinci, dan mudah-mudahan dengan cara yang lebih simpel pembahasan i'rab supaya mudah untuk dipahami. Baik, i'rab di sana contohnya innama Muhammadun talibun. Muhammad hanya seorang siswa. Baik. Innanya adalah tetap harfu nasbin tapi muhmal. Jadi tidak kita i'rab harfu nasbin begitu saja, tapi harfu nasbin muhmalun. Muhmal itu tidak dianggap gitu, kalau diartikan secara bahasa. Makanya di sana ada keterangan di dalam kurung muhmal itu maknanya la amala lahu. Tidak berpengaruh pada i'rab, tidak beramal, tidak berfungsi pada i'rab, maksudnya seperti itu. Jadi inna setelah disambung dengan ma'al kafah, dia adalah harfu nasbin muhmalun mabniun 'alal fath. Baik. Sudah cukup seperti itu, la mahala lahu minal i'rab kalau mau dilengkapi. Berikutnya
Ma di sini harfun zaidun mabniun ala sukun la mahala lahu min al-i'rab. Jadi cuma di i'rabnya kalau di sini hanya disebutkan harfun zaidun seperti itu. Atau boleh juga kalau misalkan diberi keterangan ma al-kafah gitu. Ma al-kafah harfun harfun zaidun mabniun ala sukun la mahala lahu min al-i'rab. Huruf tambahan. Ma al-kafah az-zaidah. Berikutnya untuk Muhammadun Talibun bagaimana? Ya Arabnya persis seperti sebelum ada innama. Kalau sebelumnya mubtada dan khobar ya berarti mubtada dan khobar. Ya Arabnya normal. Betul-betul normal. Muhammadun mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun ala akhirih. Kemudian talibun khabarun marfu' wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun ala akhirih. Dan kalau misalkan setelah innama, misalkan jumlah fi'liyah, ada fi'lun, ada fa'il, ada maf'ulun bihi juga ya Arabnya normal, seperti tidak ada innama sama sekali. Gitu ya, Bob ya? Wadah Mahat. Iya. Iya. Berikutnya, di sana ada pembahasan uslubut tahdzir, Mas sekalian. Uslubut tahdzir, tahdzir mungkin kita sering mendengar istilah ini dalam polemik dakwah di Indonesia. Ya, Ibu sekalian. Iya. Namun hendaknya mungkin saya sedikit memberi masukan. Uh, Kalau misalkan ada terjadi panas-panas polemik dakwah di Indonesia antara satu ustadz dengan ustadz yang lain, terjadi saling mentahdir, itu nggak usah ikut-ikut, nggak usah Iya. ikut-ikut, dan udahlah jangan terlalu menyibukkan, nggak bisa habisin waktu dan tenaga dan tidak ada manfaat. Fakonallah jami. Mending belajar, mah. Mending belajar, sibukkan diri dengan itu. Biar tambah faham, tambah taat, tambah bertakwa, dan kita memohon kepada Allah selalu diberikan taufik yang bisa mengamalkan setiap yang kita amalkan, yang kita pelajari. Baik. Tapi yang dimaksud tahdir dalam nahwu di sini maksudnya bukan itu. Karena tahdir ini adalah bentuk masdar dari hadzaro yuhadziru. Hadzaro yuhadziru maknanya itu memperingatkan, memperingatkan. Hadzaro yuhadzir. Uslubu tahdir berarti ini adalah ungkapan untuk memperingatkan seseorang agar menjauhi sesuatu. Gitu ya, Bu ya? Makanya di sana ada keterangan kalau dari syarih, at-tahdhir tanbihul mukhatab ala amrin makruh liyajtanibahu. Jadi memperingatkan orang yang diajak bicara dari sesuatu yang makruh, yang dibenci, yang tidak baik. Liyajtanibahu agar orang yang diajak bicara itu menjauhinya. Baik. Contoh dari uslubu tahdhir, sebenarnya uslubu tahdhir ada yang lain selain ini, tapi fokus saja di sini, yaitu iyyaka wal kadhiba. Ini contoh. Iyyaka wal kadhiba. Ini kalau yang diajak bicara satu orang, mudzakkar, mufrad mudzakkar atau mukhatab. Iyyaka wal kadhiba. Kemudian contoh berikutnya di sana ada iyyakuma wal ghibata. Iyyakuma kalau yang diajak bicara musanna. Iyyakuma wal ghibata. Setelah wawunya selalu mansub. Setelah waw selalu mansub. Tadi wal kadhiba wal ghibata. Berikutnya kalau misalkan yang diajak bicara jamak mudzakkar. Iyyakum wazina. Wala'iyatubillah. Kemudian kalau yang diajak bicara jamak muannas misalkan kalau atau yang diajak bicara mufrad muannas iyaki. Ya, kalau yang diajak bicara muannas musanna berarti iyakuma juga dan kalau jamak muannas iyakunna seperti di sini. Iyakunna wa tabarruja. Tabarruj menampakkan apa terlalu Iya. apa
Apa? Perhiasan. Menampakkan perhiasan. Gitu, di depan umum. Gitu. Kepada selain mahram. Benar. Wafaqqanallahu jami'an. Baik. Umat sekalian, kita perlu memahami pada uslub tahdzir ini sebenarnya kita ambil contoh satu saja yang paling mudah yang pertama tadi iyyaka wal kadziba. Kata iyyaka wal kadziba ini sebenarnya bukan satu susunan kalimat saja, tapi ada dua susunan kalimat. Ada dua susunan kalimat. Makanya di sana ada wa di sana untuk menyambung. Mana susunan kalimatnya? Itu kan kalau misalkan iyaka saja, satu kata, kemudian al-kadziba cuma satu kata saja. Iya, karena ada masing-masing susunan kalimat itu ada kata yang dihapus. Ada kata yang mahdhuf. Sengaja tidak dinampakkan. Gitu ya, Bu ya? Apa kata apa itu? Kata fi'lunnya. Fi'lunnya yang dihapus. Sebenarnya kalau misalkan disebutkan semuanya, wahadziru iyaka wahdharil kadhiba. Wahadzir, hadzaru yuhadziru artinya memperingatkan. Wahadziru iyaka artinya saya memperingatkanmu. Jadi iyaka itu sebagai maf'ulun bihi. Wahadziru, saya memperingatkanmu, itu sebagai fi'lun. Fa'ilnya dhamir mustatir takdirhu ana. Fa'ilnya dhamir mustatir takdirhu ana. Jadi uhadziru, itu sudah fi'lun dan fa'il. Kemudian iyaka itu maf'ulun bihi. Kemudian wawunya adalah wawul ataf, huruf sambung untuk menyambungkan dua jumlah. Kemudian sebelum al-kadhiba itu ada fi'lun. Takdirul kalam kalau misalkan disebutkan ihdar. Ihdar itu maknanya jauhilah. Hadara, yahdaru, ihdar, jauhilah. Al-kadhiba atau waspadalah atau hati-hatilah. Ihdar artinya. Tapi maksudnya di sini adalah jauhilah. Jadi wahdharil kadhiba. Uhadziru iyyaka wahdharil kadhiba. Itu kalau seandainya semua katanya muncul. Tapi memang di sana selalu uslub tahdzir itu fi'lunnya dihapus. Kata fi'lun uhadziru, saya memperingatkan. Kemudian ihdar, jauhilah. Itu selalu dihapus, tidak disebutkan. Tinggal dua maf'ulun bihinya saja. Jadi al-kadziba itu mansub karena juga sebagai maf'ulun bihi. Iyaka sebagai maf'ulun bihi. Kemudian al-kadziba juga sebagai maf'ulun bihi. Bingung tidak ibu sekalian? Tadi dihapus kenapa, Ustaz? Karena memang uslub tahdzir itu demikian. Pada uslub tahdzir itu fi'lunnya selalu dihapus. Selalu mahdhuf. Dan mungkin juga ini di antara bentuk tabiat orang Arab dalam bahasanya itu selalu ingin yang lebih simpel kalau misalkan bisa lebih simpel. Jadi yang lebih singkat tapi padat itu jauh lebih baik daripada terlalu panjang tapi maknanya sama. Gitu ya. Ya, Akhirnya muncullah uslub tahdzir ini, ungkapan untuk memperingatkan seseorang. Jadi yang disebutkan hanya dua maf'ulun bihi saja. Mungkin Umahat sekalian ingat, jadi iya dari mulai iyahu, iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iyana. Itu semuanya adalah dhamir ibu sekalian. Dhamirnya bukan hanya hu, kemudian ha, kemudian ka, kuma, kum, bukan itu saja, tapi itu sudah satu rangkaian, satu kesatuan iyahu itu adalah dhamir, semuanya dhamir. Kemudian iyahuma, iyahum, iya seterusnya. Seperti di sini juga iyaka dalam surat Al-Fatihah juga iyaka itu sudah satu kesatuan, itu satu kata. Itu dhamir. Dhamir munfasil. Dhamir munfasil yaitu dhamir yang tidak bisa disambung secara penulisan dan hanya bisa digunakan dalam keadaan nasab.
Nah, seperti di dalam surat Al-Fatihah, iyyaka itu sebagai maf'ulun bihi juga, ya kan Ibu? Dalam keadaan nasab. Iyyaka na'budu. Na'budu itu fi'lun dan fa'ilnya. Ah, itu diakhirkan, maf'ulun bihinya diawalkan. Di sini juga iyyaka ini adalah dhamir munfasil dalam keadaan nasab sebagai maf'ulun bihi. Subhanallah. Baik. Jadi iyyaka itu maf'ulun bihi, al-kadhiba juga maf'ulun bihi. Kalau diartikan, ya diartikan sesuai kalau seakan-akan fi'ilnya masih ada. Nah, saya memperingatkanmu agar menjauhi dusta, gitu ya. Kalau diartikan, ya diartikan seakan-akan semuanya ada. Jadi ini penting. Kalau misalkan seperti ini, kan yang harus mahdhuf seperti ini kalau nggak dipelajari kan mungkin kalau untuk mengartikan agak bingung dan kurang begitu paham, kurang yakin juga kadang. Nah, gitu kan Ibu kan? Subhanallah. Jadi di sini ada fi'lun yang dihapus. Taib. I'rabnya iyyaka wal kadziba kalau di i'rab bagaimana? Iyyaka itu adalah dhamiru nasbin munfasil atau dibalik-balik enggak apa-apa lah. Dhamirun munfasilun fi mahalli nasbin juga boleh seperti itu. Mabniun 'alal fathi selalu fathah akhirnya. Kemudian maf'ulun bihi li fi'lin mahdhuf. Dia adalah maf'ulun bihi dari fi'lun yang mahdhuf yang dihapus. Takdiruhu uhadziru. Nah, seandainya di uh, tulis atau diucapkan, maka fi'lunya adalah uhadziru. Jadi uhadziru iyyaka, maknanya saya memperingatkanmu. Kemudian wawunya adalah waw ataf, kita i'rab harfu atfin mabniun 'alal fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Selalu harf itu i'rabnya seperti itu. Kita sebutkan jenis hurufnya, kemudian tanda binanya dan tidak mempunyai kedudukan i'rab. Harfu atfin itu jenis hurufnya. Mabniun 'alal mabniun 'alal fathi itu tanda i'rabnya. Kemudian uh, kedudukan i'rabnya la mahallalah min al-i'rab, tidak mempunyai kedudukan i'rab. Terakhir di sana al-kadziba. Al-kadziba itu adalah maf'ulun bihi juga. Iya kata di maf'ulun bihi, al-kadziba maf'ulun bihi juga. Mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun ala akhirih wa fi'luhu mahdhuf. Sedangkan fi'lunnya yang membuat dia mansub itu mahdhuf. Takdiruhu seandainya dinampakkan maka jadi ihdar. Ihdar artinya jauh. Makanya saya tadi bilang kalau seandainya semuanya lengkap, jadi uhadziru iyyaka wahdaril kadzib. Gitu Ibu ya. Tapi disingkat fi'lunya dihapus semuanya jadi iyyaka wal kadzib. Bingung tidak mahasiswa kalian? Hal ini Itu soal. wajib dihapus apa boleh? Bagaimana? Ada hapus Bagaimana? Ustaz. Bagaimana? Ini wajib fiilnya harus Nah, dihapus harus, apa atau harus. boleh nggak dihapus? Kalau uslub tahdir harus, harus dihapus. Uslub tahdir seperti ini harus, bukan pilihan. Uslub tahdir memang nampakannya seperti ini. Tapi kita harus memahami kalau di sana sebenarnya ada yang dihapus gitu, Mas. Soal akhir mah tahmahan. La yujad. Oh, di sana masih ada jumlah. Wa jumlatul kadhib ma'tufah ala jumlati iyyak. Tapi itu nggak harus dikunci. Baik. Berikutnya, tadi kan ada harfu atfin. Berarti setelah harfu atfin kan ma'tuf, ma'tuf kepada kata sebelum. Nastamiru ma'ad. Berikutnya, di sana ada penjelasan tentang bagaimana kalau kita ingin apa? Di sini terkait dengan qasam. Qasam itu kan ada qasamnya, yaitu lafadz sumpahnya. Seperti dicontohkan di sini, tallahi.
Tallah itu adalah lafaz sumpah. Jadi ada beberapa harful qasam yang bisa digunakan untuk qasam. Qasam itu sumpah. Eh, seperti beberapa huruf jar. Ada wallahi contohnya. Kemudian ta seperti tallahi. Kemudian bi jadi billahi. Itu beberapa huruf jar yang bisa digunakan untuk qasam. Baik. Jadi lafaz qasamnya contohnya wallahi, tallahi, billahi. Lafaz qasam itu biasanya berikutnya diikuti oleh yang namanya jawabul qasam. Jawabul qasam itu apa? Jawabul qasam itu adalah perkara yang disumpahkan. Jadi misalkan kalau wallahi berikutnya saya apa? Wallahi saya bersumpah demi Allah. Mau ngapain ini? Atau ada apa? Nah, itu yang disumpahkan itu adalah jawabul qasam. Begitu Ibu ya? Ada mahat terkait dengan qasam dan jawabul qasam. Bingung tidak? Contohnya Ustaz. Bagaimana? Misalkan contohnya wallahi, Contoh di kalimat Ustaz. contoh di atau yang di ayat ini atau yang simpel dulu saja. Wallahi, wallahi la usalli la wallahi sausalli fil masjid misalkan seperti itu. Wallahi sausalli fil masjid. Demi Allah, saya akan salat di masjid. Gitu ya Bu ya? Itu contoh. Jadi wallahi itu qasamnya, kemudian usalli fil masjid, usalli fil masjid itu adalah jawabul qasam. Yang disumpahkan itu apa? Itu ya Bu ya? Wadah Mahat, masih bingung tidak? Ya. Tidak. Baik. Lalu di sini ya terkait tentang apanya yang akan dibahas. Tadi muqaddimah terkait dengan qasam dan jawabul qasam sudah tahu. Di sana Asy'arih menjelaskan idza kana jawabul qasam kalau seandainya jawabul qasam itu berupa fi'lan madhiyan musbatan. Berupa apa? Fi'lun madhin yang tidak dinafikan. Musbat itu tidak dinafikan. Jadi kalau misalkan jawabul qasam, jika jawabul qasam itu bentuknya fi'lun madhin yang tidak dinafikan, maka ukida bilam waqad. Maka ditegaskan dengan laqad. Misal qauluhu ta'ala tallahi laqad atharaka Allahu alaina. Kata athara itu fi'lun madhin sebagai jawabul qasam tadi kan setelah qasam kemudian jawabul qasam. Maka karena ini fi'lun madhin dan tidak dinafikan maka harus ditegaskan dengan laqad. Allah jami'an. Demikian juga di sana. Contoh berikutnya wattini wazzaitun. Yaitu qasam. Wattin wawunya wawul qasam. Wazzaitun zaitun wawunya juga wawul qasam ini demi buah tin dan buah zaitun. Wa turi sinin dan demi bukit Tur Saina. Itu juga qasam juga. Wa hadzal baladil amin. Itu juga qasam juga dan demi apa? Negeri yang aman ini maksudnya Makkah Al-Mukarramah. Itu semuanya qasam. 3 ayat pertama itu adalah qasam. Ayat berikutnya itu baru jawabul qasam. Jawabul qasam sebenarnya jawabul qasamnya dari khalaqna itu. Khalaqna itu jawabul qasam. Khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Namun karena khalaqna itu adalah fi'lun madin musbat, fi'lun madin yang tidak dinafikan. Maka harus ditegaskan dengan laqad. Makanya kenapa kok ayat keempat itu ada laqad di sana? Karena itu jawabul qasam berupa fi'lun madin yang tidak dinafikan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Contoh berikutnya di sana wallahi laqad farihtu binajahika. Wallahi itu qasam. Kemudian farihtu itu jawabul qasam berupa
fi'lun madin yang tidak dinafikan, maka sebelumnya harus disebutkan laqad untuk penegasan. Wallahi laqad fahimtu darsa. Wallahi itu qasam, bersumpah. Kemudian fahimtu itu jawabul qasam, bentuknya fi'lun madin dan tidak dinafikan, maka harus ditegaskan dengan qad. Apa? Laqad, ada dua penegasan. Laqad. Wallahi laqad fahimtu dars. Bagaimana mengajarkan? Bingung tidak mengajarkan? Hal min soal? Bagaimana? Belum. Belum. Di dalam Al-Quran mungkin kan sebenarnya kita sering berjumpa dengan laqad. Kode. Yang surat-surat pendek. Surat. Kalau tadi artinya laqad khalaqnal insana fi kabad. Kalau di surat ya biasa itu kalau apa tadi bilang apa? Oh, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim surat At-Tin tadi apa? Kalau yang surat Al-Balad itu laqad khalaqnal insana fi kabad itu eh, Al-Balad. Jadi la uqsimu bihadzal balad itu juga qasam. La uqsimu. Saya betul-betul bersumpah bihadzal balad dengan negeri ini. Wa anta hinnun bihadzal balad. Sedangkan engkau menempati negeri ini. Wa walidi wa ma walad. Ini juga qasam. Wa walidi dan demi orang tua dan wa ma walad dan anaknya yang dilahirkan untuknya. Baru setelahnya itu laqad khalaqnal insana fi kabad itu adalah jawabul qasam ya. Karena khalaqa kan tadi khalaqa itu fi'il madin maka ditegaskan dengan uh, laqad. Kalau di dalam surat At-Takwir fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas itu qasam semua. إنه لقول رسول كريم بقوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين. Ini panjang. Baik. Wafaqanallahu jami'an. Intinya seperti itu. Kalau misalkan jawabul qasam yaitu sesuatu yang disumpahkan. Itu bentuknya fi'lun madin dan tidak dinafikan, maka ditegaskan dengan laqad. Begitu ya, Bu ya? Wafaqanallahu. Berikutnya ini yang terakhir dari bab 1, amsa. Amsa yumsi. Amsa yumsi ini adalah kata yang tidak asing bagi kita semuanya. Kita sering menjumpai kata ini pada zikir petang atau zikir pagi. Asbah amsayna wa amsal mulku. Kita kan Ibu ya? Allahumma bika asbahna wa bika amsayna. Itu kalau pagi Allahumma bika amsayna wa bika asbahna. Amsa yumsi. Ini sebenarnya kalau di akhir jilid 3 kemarin kita menjumpai penjelasan asbaha pada atau disebutkan setelah apa pembahasan wazan af'ala. Karena memang betul-betul asbaha itu wazannya af'ala. Cocok di sana kalau dibahas dan disebutkan di sana. Di sini tidak tahu alasannya kenapa. Di sini amsa ini diakhirkan di bab ini. Padahal amsa dan asbaha itu perlakuannya sama. Hanya beda makna saja. Gitu Ibu ya. Kalau ibu-ibu sekalian ingat sebelumnya misalkan asbaha, asbaha itu termasuk kawan-kawannya kana. Kana itu kalau dari segi i'rab
itu merofakkan isimnya dan menasabkan khobarnya. Ya kan Ibu kan? Allah jami'an. Ah, Kana itu merofakkan isimnya dan menasabkan khobarnya. Kana. Kebalikan dari inna. Baik. Itu asbaha dan amsa juga demikian. Asbaha dan amsa juga demikian. Merofakkan isimnya dan menasabkan khobarnya. Sedangkan dari segi makna, kalau asbaha itu artinya memasuki waktu pagi. Kalau dari secara harfiah, ya. Kalau amsa itu berarti memasuki waktu sore dari kata masa. Kalau asbaha dari kata sobah. Kalau amsa dari kata masa. Nah, dari amsa itu memasuki waktu sore. Nah, di sini ada keterangan fi'lun nasikh min akhawati kana yarfa'ul isma wa yansibul khabar seperti kita sebutkan barusan. Ini termasuk kawan-kawannya kana yang merofakkan isimnya dan menasabkan khabarnya. Di sana ada contoh langsung amsal jawu baridan. Amsal jawu baridan. Kalau diartikan bagaimana, Om? Amsal jawu baridan. Uh, cuaca sore ini terasa dingin. Mungkin bisa diartikan seperti itu kalau dalam bahasa Indonesia secara maknawiah ya. Uh, terjemahnya. Nggak harus hadafiah. Sore ini cuaca terasa dingin. Amsa al-jawu baridan. Amsa itu fi'lun naqis, jamid. Kemudian al-jawu, itu berarti ismu amsa marfu wa alamatu raf'ihi dhammah. Kemudian baridan itu adalah khobaru amsa mansub wa alamatu nasbihi fathah. Kalau misalnya karena ini amsa yumsi ini adalah fi'lun, maka afan. Seperti kana itu kan fi'lun dan kawan-kawannya itu kebanyakan fi'lun. Kanu, kanat. Itu bisa ditasrif secara lughawi berdasarkan perubahan dhamirnya. Laisa juga demikian. Laisu, laisat, laisata, lasna dan seterusnya. Asbaha juga demikian. Asbahu, asbahat, asbahata, asbahna dan seterusnya. Asbahta. Makanya kalau pikir pagi asbahna wa asbahal mulku. Kemudian amsa itu juga demikian. Karena itu fi'lun, maka bisa ditasrif secara luwawi berdasarkan perubahan dhamirnya. Jadi amsa, amsaya, amsau, amsat. Makanya di sini ada contoh yang mu'annas, amsatil ummu. Karena al-um itu isimnya mu'annas, maka fi'lunnya juga mu'annas dengan ditandai ta'nis. Amsat. Amsatil ummu maridatan. Amsa itu fi'lun madin naqis jamid mabniun ala sukun. Kemudian taknya adalah tak tambahan itu tak taknis. Kemudian al-ummu ismu amsa marfu wa alamatu raf'ihi dhammah. Kemudian maridatan khabaru amsa mansub wa alamatu nasbihi fathah. Hal min soal wahat? Bingung tidak Om sekalian? Halo, hal min soal wahat? Ibu masih ada? Masih Masih, alhamdulillah. Sudah ngantuk belum? lumayan, Bagaimana? Lumayan. lumayan ngantuk. Lumayan ngantuk. Astagfirullahaladzim. Atau kita istirahat dulu. Mudah-mudahan nanti di pertemuan berikutnya umat yang lain bisa ikut hadir. Bagaimana Om? Astagfirullahaladzim. Jadi kita melanjutkan juga untuk bab berikutnya. Kalau terkait dengan i'rab tadi saya ada rencana mau murajaah terkait dengan i'rab juga. Ibu-ibu bagaimana Om? Mau dimurajaah tidak Om? I'rabnya tuh udah lanjut aja saja. Boleh Ustadz. Murajaah ini sallallahu alaihi wasallam. Kalau di kitab An-Nahwu Shaghir itu lumayan sistematis penjelasan tentang i'rabnya. Jadi
disebutkan dulu pembagian katanya, kemudian eh, perlakuannya. طيب هل من سؤال قبل أن نختم أمهات؟ أما لا يوجد. إن كان لا يوجد فنكتفي بهذا القدر. Kita cukupkan Umhat di sini. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, dan demikian juga kepada orang-orang yang kita sayang. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayang dimanapun berada. Jika di antara kita ada yang sakit, atau kerabat kita atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba-Nya yang saleh dan saleh dan bertakwa kepada-Nya. Semoga Allah menjadikan keluarga kita dan anak keturunan kita termasuk hamba-Nya yang saleh dan saleh, dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah memberikan pemimpin yang terbaik untuk negara kita dan memperbaiki pemimpin-pemimpin kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, termasuk dalam ilmu, waktu, usia, dan keluarga kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa senantiasa ridho, bersabar, dan bersyukur atas semua ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Wa jazakumullahu khairan.